Shalom. Benar ya? Sinyal Ibu ini merah ya? Ya. Kurang kuat. Salam. Shalom. Shalom. Salam buat semuanya dimanapun kita Shalom. berada. Salam buat semuanya yang ada di Amerika, yang ada di Australia, yang ada di Tiongkok, yang ada di Indonesia, yang ada di Thailand, di seluruh dunia yang ikut menyaksikan ini. Shalom. Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya. Tidak secara kebetulan kita bertemu, tapi karena kasih anugerah Tuhan, kita bisa bersama-sama memuji, menyembah Tuhan, sharing firman Tuhan. Amin. Tapi sebelum kita masuk, kita ambil persekutuan dengan Tuhan, minta hadirat Tuhan masuk di dalam setiap hati kita masing-masing. Yes. Kita siap ya? Amin. Oke. Sebelum kita berdoa, saya bawakan nyanyian pujian tadi, penyembahan tadi. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang, rindu menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya Engkau Tuhan Yesus satu-satunya yang ada di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan. Hanya Engkau saja pribadi yang mengenal hati setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau tinggal di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dekap kami ya Bapa. Kami rindu. Jadikan kami seperti rusa yang merindukan air sukacita yang daripada-Mu saja Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, izinkan hamba menyampaikan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Agar semua mengenal kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Tilik setiap hati kami ya Bapa, sehingga Engkau berkenan di dalam setiap kami Tuhan.
Urapi kami satu persatu Tuhan. Urapi kami dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk setia dan taat kepadamu saja Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hamba-Mu minta urapan yang daripadamu ya saja ya Tuhan di dalam setiap kami ya Bapa. Ya Roh Kudus, hadirlah di dalam ibadah ini Tuhan. Urapi setiap kami ya Bapa. Sehingga saat hamba menyampaikan firman adalah benar-benar firman yang hidup daripadamu ya Bapa. Sembunyikan hamba di bawah salib-Mu ya Bapa, di balik salib-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang memiliki kemuliaan itu. Hamba sebagai hamba yang hanya menyampaikan kebenaran itu Bapa. Biarlah firman yang keluar dari mulut hamba adalah firman yang bercabang dua, mengena ke semua orang yang mendengar, mengena juga kepada hamba ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Saya akan menyampaikan tentang berkat. Tapi sebelumnya mungkin ini nggak enak kedengerannya. Kalau berkat itu memang ya setiap orang menginginkan berkat. Tapi untuk menerima berkat apakah kita siap untuk hal itu? Saya kemarin ada bincang-bincang sama Jenny sehingga saya masuk lagi, saya bilang ke grup ini bukan secara kebetulan juga. Tapi saya pikir gini loh, kita berjauhan dengan jarak yang berbeda-beda. Gimana ya untuk kita bisa ini menyatukan hati kita? Tetapi itu enggak seperti yang saya pikirkan. Tuhan punya cara di dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa buka Alkitab kita masing-masing. Bagi yang bisa buka Alkitab, katakan amin. Ada Alkitabnya? Oke, kita buka Lukas 19 ayat 1 sampai 9. Oke. Lukas 19 ayat 1 sampai 9 saya bacakan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi, apakah kita yang orang pendosa ini juga tidak bisa untuk bersama-sama untuk Tuhan? Semua kita bisa masuk dalam kekerajaan Tuhan.
Yesus bisa datang ke rumah Sakeus, ya ada nyanyiannya itu kan, Sakeus turunlah kan, aku menumpang di rumahmu katanya. Dia untuk zamannya Yesus dulu itu, Sakeus itu termasuk orang yang berdosa gitu loh. Tapi kenapa Yesus mau menumpang di rumah Sakeus? Karena Tuhan datang ke bumi ini, ke dunia ini, bukan untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah selamat, tetapi dia datang untuk menebus dosa kita. Yes, amin. Bukan untuk tenang-tenang, dia mencari kita loh, kita orang-orang yang terhilang. Dulu saya pernah berpikir, lah saya ini orang berdosa, gimana saya mau datang ke tempat ibadah gitu. Tapi tidak itu. Yakius juga dibilang hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Jadi berkat Abraham itu bukan hanya orang-orang yang percaya yang mengenal Tuhan itu dapat berkat Abraham, tidak. Orang berdosa pun bisa menerima berkat Abraham. Tetapi kita mau nggak merendahkan diri kita untuk datang kepada Tuhan? Berkat itu kan harus komplit. Itu ada di Yohanes 10, saya buka Yohanes 10 ayat 10 itu. Yohanes 10 ayat 10 saya baca. Di sini pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tapi kita sekarang hidup ini, kalau dulu zamannya saya yang dulu-dulu itu, memang saya hidup hanya mau mengejar berkatnya. Tapi kan Tuhan Yesus bilang, apakah kamu mau dididik, diajar? Kita selalu bilang, selidiki hatiku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus? Tapi kadangkala itu perbuatan kita itu tidak seperti yang diinginkan Tuhan. Kadang kita cuma bisa berkata-kata gitu loh. Tapi kita tidak bisa melaksanakannya. Satu hal mungkin ya bagi saya itu agak berat untuk menyampaikan ini kalau untuk kebaktian sekarang ini. Tapi saya harus menyampaikan itu. Coba kita buka di Maliaki 3. Oke. Maliaki 3 ayat 6 sampai 12. Itu dia bilang gini. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya kembali. Dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah, kata Allah. Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ini ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisin hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam.
maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Kita kan selalu dalam setiap hari itu terkadang kita hanya mencari berkat, tapi tidak tahu bagaimana cara mencari berkat. Saya mungkin nggak enak kedengarannya saat saya bilang begitu gitu kan, tapi itu sudah saya lakukan. Dan saya dulu kembali karena untuk sekarang yang pernah saya berbincang dan bersentuhan hanya kepada Jenny ya. Betul ya Jen. Saya bilang, Jen, ingat loh Jen, persepuluhan, saya bilang begitu. Terus dia bilang, Jenny itu persepuluhan apa? Untuk apa itu Kak Yuni? Dia bilang begitu. Lah, kita banyak menerima firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Kita kan sudah diisi, kita sudah diberi makanan rohani, tapi kita tidak bisa memberikan berkat itu. Terus Jenny bilang, gimana Kak? Ya, persepuluhan kamu dari hasil kamu. Nah, Jenny belum bisa Kak untuk itu. Saya juga dulu begitu. Tidak bisa untuk memberikan persepuluhan. Kadang saya pikir gini, duit saya cuma begini, tapi saya harus memberikan sebegini, sementara saya masih harus bayar ini, bayar ini. Tapi saya tidak melihat hal itu di saat saya mulai setia mengikut Tuhan. Kalau saya mau setia mengikut Tuhan, diajar Tuhan, saya harus mau memberikan dulu kewajiban saya. Jangan hanya meminta hak. Kita, Tuhan Yesus berkatin saya. Tuhan Yesus sembuhkan saya. Tuhan Yesus lancarkan pekerjaan saya. Nah, Tuhan bilang begini, kamu sudah memberkatin orang yang memberikan firman kebenaran kepadamu. Saya bilang, ya saya kan masih miskin, Tuhan. Saya ngomong sendiri dalam hati saya. Saya menjawab, saya bertanya, saya kan masih miskin, saya masih punya utang, saya masih mau punya ini, saya belum punya ini. Dulu saya pernah begitu. Tapi sekarang saya mengalami di saat saya mau memberi, di saat itulah Tuhan mau memberkati kita. Jadi di dalam itu ada dibilang di kitab Kejadian 12 ayat 1, Kejadian 12, saya buka ya, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Abraham dipanggil Allah, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, itu maksudnya kan untuk zaman sekarang ini ya, untuk Abraham itu masih berlaku firman Tuhan untuk kepada kita, kejadian itu. Berfirmanlah Tuhan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu. Itu masih berlaku sama kita. Dengan cara apa? Bagaimana Tuhan mau memberkati kita? Maka berikanlah persepuluhan kepada rumah persembahan. Lah, teman saya dulu pernah bilang begini sama saya, Yuni, kamu kasih persepuluhan, gerejamu sudah besar, itu pendetamu punya apartemen, punya ini yang banyak, punya ini. Mendingan kamu kasih untuk penginjilan, untuk ke yang lain, dia bilang. Nah, saya bilang, setelah saya tahu kebenaran firman Tuhan, saya bilang begini sama teman saya. Lah, kamu itu mau diberkati tidak? Dulu saya juga sama seperti kamu. Saya berpikiran begitu. Wah, saya berkatin pendeta, pendetanya bercukupan gitu. Tapi ternyata tidak. Berikanlah persembahan kepada rumah Tuhan, maka apapun yang diberikan itu tidak akan pernah kita kekurangan. Saat kita memberi, kita tidak pernah kekurangan.
Dan itu saya aminkan. Mulai waktu itu saya masih bisa dibilang saya pulang dari Jawa itu sebenarnya saya datang ke Medan itu hanya untuk berlibur. Karena kakak saya ada di Medan, kebetulan mau ada di Nias, mau pindah ke Medan, ditempatkan lagi di Medan. Akhirnya saya sampai sekarang tinggal di Medan. Itu mungkin bagi saya itu secara kebetulan, tapi semua itu bukan secara kebetulan. Teman-teman mungkin ada yang ditempatkan di Tiongkok, ada yang ditempatkan di Bojonegoro, ada yang ditempatkan di Amerika, ada. Itu semuanya bukan kebetulan, itu semua rencana Tuhan. Jadi, di mana setiap kita berada, di mana setiap kita digembalakan, belajar untuk memberkati juga hamba-hamba Tuhan yang memberkati kita. Saat kita selesai ibadah itu kan hamba Tuhan itu bilang, angkat kedua tanganmu, arahkanlah, dan dia memberkati kita. Nah, cara kita untuk memberkati hamba Tuhan itu apa? Cara Abraham itu, dia pergi meninggalkan saudara-saudaranya. Cara kita memberkati sekarang, belajar untuk memberi perpuluhan, belajar untuk memberi buah sulung, belajar memberi isi pembendaharaan, biar kerajaan Allah itu bisa disebarkan sampai ke seluruh bumi, sehingga firman Allah tergenapi. Kapan itu? Sekaranglah waktunya. Supaya kita semuanya dapat berkat. Kita bilang, aduh masalahku ini banyak banget deh. Mau ini, tidak ada. Belajar untuk setia. Setialah kepada Tuhan. Jadi kita ini kan anak Abraham, seperti tadi dibilang. Dia pun anak Abraham, kata Tuhan Yesus kepada Zakheus. Kita harus, pertama-tama itu, kalau kita sebagai anak Abraham itu kita harus menghasilkan buah itu pertobatan. Yaitu Lukas 1:19 tadi ayat 1-9. Tuhan akan memberikan hikmat saat kita memberi, karena kita adalah anak-anak Kristus. Setelah kita sudah memberi, maka kedua itu kita diberikan lagi berkat buah roh. Ketika kita menyembah Tuhan, maka hidup kita pun menjadi segar, fresh. Ya toh? Saat kita mau memberi berkat dulu, sehingga kita punya buah roh. Setelah kita punya buah roh, kita menjadi hidup kita semakin dicukupkan Tuhan. Bagi Tuhan itu jangan pakai kali-kali kita. 1+1 itu bukan 2. Sama Tuhan 1+1 itu bisa tak terhingga. Makanya jangan pernah untuk melupakan perpuluhan. Supaya ada pembendaharaan di rumah Tuhan. Jadi, saya bingung untuk kita di sini. Saya juga masih baru. Saya mau tanya, lah ini biayanya untuk biaya wifi, biaya ini, gimana ya gitu. Saya lebih bagus terbuka sekarang gitu. Saya masih terus minta pembelajaran dari teman-teman. Atau Jenny bilang, oh begini, Kayuni begini. Sampai saat ini saya bingung. Jadi saya bangga masuk di dalam kumpulan kita ini, persekutuan kita ini, karena kita bisa menjadi berkat. Karena ada yang di China, ada yang di Amerika, ada yang di Australia. Saya rasanya bangganya bisa gini. Ya, jadi saya bisa jadi berkat juga ya untuk semua bangsa. Jadi tidak hanya terhenti hanya teman saya kerja atau tetangga saya gitu. Saya bersyukur, saya berterima kasih sama Tuhan saya masuk di dalam persekutuan ini. Jadi saya bilang itu terus tadi kita bilang itu Tuhan akan memberi hikmat saat kita memberi. Karena kita adalah anak-anak Kristus. Setelah kita memberi itu
maka ada buah roh. Buah roh kita fresh. Dan ketiga, anak Abraham tidak pernah minder. Anak Abraham tidak pernah mau fokus dengan masalah aja. Masalah-masalah kehidupannya saja. Karena apa? Kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah-masalah di dalam setiap kehidupan kita. Kita minta Tuhan menyelesaikan permasalahan-permasalahan apa aja yang di dalam kehidupan kita. Kita campur tangan Tuhan. Kalau kita memang benar-benar anaknya Tuhan, jangan kita menyanyi bilang, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Lah omongmu. Tapi pelaksanaannya gimana? Untuk teman-teman semuanya, saya minta belajar kita sama-sama. Saling kita belajar untuk taat dan setia kepada Tuhan. Seperti yang itu di Malayaki tadi yang saya bilang, itu coba kita belajar untuk memberikan perpuluhan kepada rumah pembendaharaan Tuhan. Maka katanya gini loh, saat kita memberi, sampai dia bilang gini, Tuhan Allah berfirman, apa engkau tidak, maka ujilah aku. Dari kitab Kejadian yang saya baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, Tuhan hanya berfirman cuma sekali dikatakan ujilah aku. Maka ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sampai katanya diguncangkan, nggak tumpah, nggak habis-habis katanya. Jadi saat saya mulai setia untuk memberikan persepuluhan yang memang bukan hak saya, bukankah saya berkekurangan? Tidak. Bukankah saya masih terus di dalam permasalahan? Di saat saya setia sama Tuhan, di saat itu Tuhan menyelesaikan setiap kekurangan-kekurangan yang ada di dalam setiap kehidupan saya. Bukan hanya secara materi, mungkin secara mata duniawi bilang, lah Kak Yuni kan masih kekurangan, Kak Yuni kan masih kurang ini gitu. Tapi saya berkecukupan. Di dalam setiap kekurangan saya merasa kecukupan gitu loh. Dan apakah Kak Yuni itu nggak punya masalah di dalam setiap kehidupannya? Saya punya masalah. Kalau saya nggak punya masalah, ya berarti saya udah nggak tinggal di dunia ini lagi. Sudah sekian dan terima kasih gitu loh. Punya. Tapi saya itu diluputkan Tuhan. Saya diluputkan Tuhan. Maksudnya yang saya bilang ini, iya ya, saat saya belajar untuk setia, dan saat saya menyerahkan setiap permasalahan saya sama Tuhan, maka Tuhan yang berperkara dalam setiap kehidupan saya. Itu yang saya yakini dan saya percayain karena kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakannya. Jadi untuk kita semuanya setelah di sini mungkin, wah, Ibu Yuni masih baru 1-2 kali ikut tapi firmannya kok nggak enak banget. Nasinya kok yang langsung yang begini gitu loh. Tapi saya juga dulu begitu. Saya dulu maunya menjadi bayi rohani aja, nggak siap untuk ditempa. Saya maunya firman Tuhan itu yang cocok sama saya, yang sesuai sama saya gitu. Tapi di saat kita mau melepaskan semuanya itu dan tidak menjadi logika kita yang muncul, tetapi menghadirkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Permasalahan demi permasalahan itu masalah bisa saya lalukan bersama dengan Tuhan. Jadi belajar untuk bersandar, karena kalau ciri-ciri anak Abraham itu berani memberi dan kita menerima buah roh dan kita menjadi orang-orang yang tidak minder. Itu yang saya tahu. Hanya mungkin seharusnya yang menyampaikan firman ini sebenarnya bukan saya, karena saya bukan
pendeta, bukan hamba Tuhan gitu loh. Karena untuk kepentingan hamba Tuhan, tapi saya selaku jemaat, saya meminta kita semuanya supaya kita semakin bertumbuh dan semakin berkelimpahan. Ayo, kita mulai ya. Karena saya sudah merasakan berkatnya Tuhan kepada saya. Jadi kadang dulu saya nggak mau, saya sama Tuhan itu suka utang ya. Wah, iya saya dengar itu firman Tuhan. Iya ya, tapi saya pinjam dulu ya Tuhan. Saya gunakan dulu ya, karena saya ini. Itu bukan menyelesaikan masalah. Malah semakin banyak masalah gitu loh. Saya utangin Tuhan. Kita udah dikasih 90. Tuhan hanya minta 10. Tapi itu pun kita tidak mau memberi. Nah, Tuhan bilang, kamu belum bisa setia mengikut saya. Maka saya tidak akan memberikan berkat-berkat itu yang sampai diguncangkan tidak akan tumpah gitu dan tidak akan kurang. Jadi buat teman-temannya, mari semuanya supaya kita bisa menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan, belajar kita memberkati hamba-hamba Tuhan. Gimana kita digembalakan? Mari kita menopang hamba-hamba Tuhan supaya hamba-hamba Tuhan semakin kuat, semakin bisa memperluas kerajaan Allah. Kita bilang, beritakanlah firman Tuhan sampai ke ujung dunia, sampai ke ujung bumi. Maka semua firman-Ku akan tergenapi. Tapi kita tidak mau. Cuma maunya menerima aja gitu. Tapi buat saudara-saudara seiman semuanya, mari kita yuk belajar saling memberkati. Supaya kita berkelimpahan, supaya kita menjadi anak-anak Abraham yang tidak punya masalah yang tidak dapat diselesaikan. Saya dulu, bagi saya itu air mata udah nggak ini lagi, udah kayak gimana ya, udah nggak udah begitu banyaknya air mata yang saya alamin gitu. Saya pernah pisah sama suami dan anak-anak saya. Saya tinggal sendiri. Saya bahkan jatuh teramat dalamnya, teramat begitu dahsyat banget gitu loh. Tapi setelah semuanya berlalu, saya baru mengerti pembelajaran apa yang diberikan Tuhan Yesus kepada saya. Saya bisa melewati badai itu bersama Tuhan Yesus. Itu bukan hanya kiri kanan ya yang saya terima gitu. Bahkan di tempat saya kerja aja saya udah nggak sanggup untuk duduk gitu loh. Lah, kamu sebagai pimpinan aja kamu begini gitu. Mereka tahu masalah kondisi saya gitu. Bahkan saya udah sampai jatuh di titik terendah gitu. Tapi saya percaya orang-orang yang setia mengikut Tuhan tidak akan pernah dibiarkan tergeletak. Jadi saya mengambil waktu pisah sama anak dan suami itu mengambil waktu saya untuk pelayanan. Saya belajar setia, saya belajar ikut Tuhan, saya belajar memberi, saya belajar untuk mengasihi, saya belajar untuk melayani. Maka saya sekarang setuju ya. Oke. Pasti setuju. Kita semuanya mau menjadi berkat
berkat untuk mempelebar kerajaan Tuhan. Jadi mulai dari diri kita sendiri, kita memberkati diri kita dengan cara memberi, maka Tuhan akan memberkati kita kelimpahan. Kayaknya ada lagu itu kan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jadi kita semuanya belajar untuk memberkati. Firman yang saya sampaikan, belajar untuk memberkati, saling memberkati. Hamba Tuhan juga perlu kita berkati, biar kita juga terberkati. Amin. Oke, sehingga doa Yobes yang lagunya tadi itu ada sama kita, ada di kehidupan kita. Saat kita meminta berkat, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Oke. Jadi cara pandang kita yang dulu itu kita sedikit, kita robah itu perlahan-lahan. Kita belajar untuk tunduk pada kebenaran, pada firman Tuhan. Jadi kita yang diberkati Tuhan, karena kita anak Abraham, kita tidak minder. Orang yang diberkati itu rela mempertahankan diri demi kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan itu, Tuhan Yesus sendiri itu rela mengangkat kita karena kita mengandalkan Tuhan. Betul kan? Jadi untuk melakukan hal itu, kita harus membayar harga, memperjuangkan iman kita, maka Tuhan Yesus akan membela kita. Amin. Itu firman yang saya sampaikan, bahwa ciri-ciri anak Abraham harus belajar memberkati agar kita diberkati. Oke. Terima kasih buat semua teman-teman. Kiranya firman yang saya sampaikan menjadi berkat dan tumbuh di tempat lahan hati kita yang subur. Terima kasih. Shalom. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Untuk firman Tuhan malam ini. Dahsyat, luar biasa. Tidak ada pemberitahuan tema firman Tuhan malam ini. Jadi saya sempat terkejut di awal. Haleluya. Kiranya semua yang hadir malam ini dan yang mengikuti di YouTube bersama dengan kami, dimanapun saudara berada, mari kita tangkap hatinya Tuhan malam ini untuk kita semuanya. Haleluya. Bapak Abraham disebut Bapak beriman. Kita teladani imannya yang radikal, yang dimana Bapak Abraham di tempat yang nyaman sekali, sangat. Tapi Tuhan bilang, pergi, tinggalkan yang nyaman. Setiap kali saya mendengar firman Tuhan, hati saya selalu bergejolak mendidik.
Pesan malam ini begitu luar biasa. Mari yang memiliki hati yang mau dan yang menangkap pesan Tuhan malam ini, saya percaya Roh Kudus mengerjakannya dalam hati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang luar biasa malam ini. Satu pesan yang sangat penting. Terpujilah namamu. Berkati setiap hati dan pikiran kami yang tergabung di dalam ibadah bersama dengan kami. Bahkan yang hadir di Zoom, yang mengikuti di YouTube. Roh Kudus, berbicaralah. Kau yang mengerjakannya. Sehingga kami semuanya beroleh pengertian, hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan. Dan kami merelakan hati kami untuk mau diajar, dididik, ditegur oleh firman-Mu. Kami siap Tuhan melakukan firman-Mu. Berkati kami semua. Biarlah hati kami seperti tanah yang subur. Yang ketika ditaburi oleh benih firman-Mu, maka Roh Kudus mengerjakannya dan bertumbuh pada waktu-Mu berbuah-buah. Yang akhirnya bisa dinikmati oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman malam ini menjadi rema yang kuat di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Urapan-Mu yang baru setiap hari. Berkati dengan kebaikan-Mu di dalam seluruh aspek hidup dari hamba-Mu. Di dalam rumah tangga, anak-anak, pekerjaan, pelayanan, dan semua yang dikerjakan hamba-Mu, Engkau jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kami mau menaikkan doa syafaat. Bapak Engkau tolong. Perkenan-Mu atas kami semuanya dalam nama Yesus. Tuhan, kami bersatu hati, terus kami membawa bangsa dan negara kami, Indonesia, di dalam kepemimpinan Bapak Presiden yang saat ini. Tuhan, hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan, atas wakil-Mu di bumi, di dalam pemerintahan. Tuhan, Kau berkati pemimpin yang tertinggi sampai terendah di seluruh Indonesia, dimanapun Engkau tempatkan. Bapak, kami menyerahkan ibu kota yang baru di Kalimantan. Biarlah semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan mau-Mu. Tuhan, Kau sudah pilih pemimpin-pemimpin yang akan membawa bangsa kami kepada yang lebih baik. Kami percaya Tuhan, Engkau terlibat di dalam setiap perkara yang terjadi di dalam bangsa kami Indonesia. Berkati seluruh visi misi yang sudah Engkau taruh di dalam hati Bapak Presiden. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Cina, kami rindu Tiongkok, seluruh wilayah di Cina dimenangkan oleh Tuhan. China diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemimpin di sana. Engkau yang berperkara. Sekilas kami melihat anak dari pemimpin di China.
yang mempersembahkan lagu pujian di gereja. Roh Kudus, Engkau mengerjakan sehingga terjadi kemenangan di China dengan cara-Mu yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Australia, Amerika, India, Singapura, Malaysia, dan di beberapa negara yang mengikuti ibadah di mana jemaat-Mu ada di sana. Tuhan, kami rindu lawatan-Mu atas bangsa-bangsa. Seluruh permukaan bumi dipenuhi oleh kemuliaan nama Tuhan. Seluruh bangsa-bangsa mengenal Tuhan. Seluruh bangsa-bangsa mengenal Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan, pemulihan terjadi. Hujan pertobatan, hujan jiwa-jiwa, panen raya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, di balik hujan ada pelangi yang indah, yaitu kemenangan yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, tetangga di mana kami berada, semua mengenal Tuhan. Terlebih orang yang bersama dengan kami, keluarga besar kami, mengenal Tuhan Yesus. Kami mau terus Engkau pakai Tuhan, menjadi garam dan terang bagi dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kami mau menjadi pelaku firman. Kami mau menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami, untuk keluarga kami, dan semua orang yang mengenal kami, bahkan yang belum mengenal kami. Engkau tolong kami, Roh Kudus, supaya kami memiliki kepekaan hati. Kami merasakan hati-Mu. Yesus, teladan kami. Kami mau seperti Engkau yang taat dan setia sampai akhir. Kami mau ya Pak, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di dalam pergumulan yang berat secara daging kami. Tapi kami percaya kami punya Roh Kudus yang menghibur, yang menopang, membimbing, menuntun kami. Kami kuat karena Tuhan yang ada bersama dengan kami. Bahkan ketika kami tidak mampu, Tuhan yang menggendong kami. Oleh sebab itu, Tuhan, kuatkan dan teguhkan seluruh hati dari jemaat-Mu, sehingga mereka tetap kuat di dalam Engkau. Saat ini Tuhan, Yuli yang dalam beban berat, Engkau tolong anak-Mu ini Tuhan. Air mata di hadapan-Mu tidak sia-sia. Ketika Yuli mau berlutut di hadapan-Mu, Engkau menampung setiap tetesan air mata Yuli. Dalam nama Yesus, Kau berkati rumah tangga anak-Mu ini, sehingga tidak terjadi perpisahan dalam nama Yesus. Engkau tolong anak-Mu ini untuk tetap kuat berdiri untuk suami anak mertua yang belum mengenal Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Hamba minta dalam nama Yesus. Kau juga kuatkan dan teguhkan seluruh jemaat-Mu kami semuanya.
Di dalam rumah tangga Engkau memberkati anak-anak di dalam masa pertumbuhan mereka. Menjadi anak yang takut akan Tuhan. Yang akan Kau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Di mana Engkau tempatkan anak-anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Masa depannya di tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Untuk suami dari jemaat-Mu, kami minta Tuhan, Engkau secara pribadi hadir, memperkenalkan diri-Mu untuk seluruh mereka yang ada di Tiongkok dan di beberapa negara yang mengikuti ibadah di malam ini, di YouTube saat ini. Tuhan, pengenalan akan Engkau terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Di tahun ini juga Tuhan, kami rindu, kami minta dalam nama Yesus Tuhan. Suami dari jemaat-Mu percaya Tuhan. Mengikuti ibadah bersama dengan istri dalam nama Tuhan Yesus. Suami, istri, dan anak beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Kami percaya Tuhan. Satu orang mengenal Tuhan. Seisi rumah satu persatu mengenal Tuhan dan dimenangkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Yang saat ini dalam kelemahan tubuh, Engkau tolong mereka semuanya Tuhan. Bawa mereka kepada pola hidup yang baik, pola istirahat yang baik, mengerti betapa tidur itu penting. Untuk mereka semua yang masih terbalik, malam jadi siang dan siang jadi malam. Tuhan, Kau tolong. Roh Kudus, hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau yang mengerjakannya dalam nama Tuhan Yesus. Hamba minta mereka normal kembali. Terima kasih Tuhan. Yang sakit saat ini, Tuhan, jamahan-Mu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga bersyukur untuk beberapa dari jemaat-Mu yang sedang hamil muda. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu. Tuhan, Kau berikan kekuatan untuk jemaat-Mu yang saat ini masih hamil, bahkan yang sudah melahirkan. Untuk Mama Feye, Tuhan, Engkau kuatkan terus kesehatan yang dari Tuhan untuk Mama Feye dan seluruh jemaat-Mu. Kuatkan mereka semuanya. Dan hamba bersyukur malam ini, Leni dengan kabar bahagia akan bertambah lagi satu momongan. Tuhan, Engkau kuatkan dia. Sehingga dia terus semangat di masa kehamilan dari jemaat-Mu, masih tetap berjuang, bersemangat mengikuti ibadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, teringat teman kami yang ada di Amerika, tepatnya di Kolombia, untuk George. Kami terus berdoa untuk anak-Mu ini yang merindukan, ingin berpindah ke Indonesia dan memindahkan usahanya ke Indonesia. Jika ini memang kehendak-Mu, jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Tapi jika bukan, berikan pengertian untuk George, sehingga dia kuat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk teman yang ada di Mesir, yang mengikuti ibadah di YouTube ini. Terima kasih Engkau menjaga, melindunginya di dalam pengejaran sampai saat ini.
Tutup bungkus teman kami ini dengan kuasa darah-Mu, sehingga perlindungan-Mu sempurna atas teman kami. Dimanapun Engkau membawa dia, biarlah dia tetap kuat untuk tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang dahsyat, yang hebat, yang luar biasa. Teringat juga Tuhan untuk Inaya yang ada di Lamongan. Sampai saat ini hamba belum menemuinya. Tuhan, hamba terus menyerahkan Inaya, Sadia ke dalam tangan-Mu. Dimanapun dia berada saat ini, biarlah dia tetap kuat di dalam Engkau, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Hamba teringat juga untuk teman hamba yang sampai saat ini belum ditemukan. Tuhan, untuk Erni, Siti, Ira, Niken, dan beberapa lainnya, Tuhan, di mana mereka rekreasi di salah satu wilayah di Kolombia. Mereka membawa perahu kecil yang sampai saat ini belum ditemukan. Tuhan, biarlah mereka mengalami kuasa-Mu, mujizat-Mu, bertemu Engkau secara pribadi, dan bisa menjadi saksi-Mu. Betapa dahsyat tangan-Mu. Kau tolong mereka 10 orang ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau tolong mereka. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah malam ini yang luar biasa. Kami mau terus semangat di dalam persekutuan dengan Engkau. Kami minta Tuhan, roh yang menyala-nyala di dalam Engkau. Api yang terus berkobar dalam mengiring Engkau. Rindu, haus akan firman-Mu melanda kami semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami. Kami juga berdoa memberkati seluruh jemaat-Mu yang memberikan persembahan, perpuluhan, wujud dari cinta mereka kepada Engkau. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dari awal pertengahan, sebentar lagi akan berakhir pertemuan kami di Zoom. Tapi Roh Kudus, Engkau mengerjakan di dalam hati kami dan selalu menyertai kami. Kami bersyukur semua baik dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau menerima doa berkat dari hamba-Mu. Engkau kuduskan hamba-Mu, perkenanan-Mu atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih semuanya berjalan dengan baik. Mau berdoa untuk tim pelayanan keluarga Jemaat Kristus Overseas yang sekarang terus eksis dan mereka bekerja sama untuk memajukan pelayanan milik-Mu ini Tuhan. Terus para pengurus-pengurus dimanapun berada, masuk di Tiongkok dan Indonesia, Bapakku mau mereka memiliki tim yang solid, yang benar-benar dari Tuhan. Karena tujuan kami cuma satu, memuliakan Tuhan. Hamba mau semua kami akan berjumpa di langit baru dan bumi baru. Di dalam kekekalan, menikmati persekutuan
dengan Yesus Kristus. Bakar terus semangat kami dalam melayani Engkau. Semuanya tidak ingin untuk mencari kepentingannya sendiri, tetapi saling melayani. Semuanya untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Sebab pelayanan ini adalah milik-Mu. Kami hanya pekerja-pekerja-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya percaya perlindungan-Mu, penyertaan-Mu terus ada bersama dengan kami. Di setiap persekutuan yang kami lakukan, Tuhan berkenan hadir dan kami meminta kuasa-Mu terus menaungi kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Jemaat-Mu semakin luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat hati dan tanganmu. Mari sungguh-sungguh kita menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga oleh anugerahnya yang begitu besar dan cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh Kudus-Nya yang terus menyertai memimpin kita sampai kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita semuanya. Diberkati keluar masukmu, diberkati kandunganmu, diberkati kandungan ternakmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu. Semua yang kau kerjakan dijadikannya berhasil karena engkau takut akan Tuhan dan karena Tuhan menyertai engkau. Terimalah berkat ini dalam satu nama Tuhan kita Yesus Kristus yang ajaib. Haleluya. Yang diberkati bersama-sama berkata, amin. Amin. Haleluya.